Seorang pria membeli sebuah gudang beserta isinya dalam acara lelang. Tanpa ia duga, di dalamnya terdapat barang-barang antik yang berharga termasuk buku misterius yang tersembunyi dalam sebuah laci. Ternyata itu bukan buku sembarangan karena siapapun tidak boleh membacanya. Ada alasan kenapa buku itu disembunyikan. Saksikan kisah selengkapnya dalam Alur Film by Nonton Lagi Channel. Klik link playlist di bawah untuk melihat cerita lainnya. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas satu keanehan yang ada dalam universe Zootopia, yaitu manusia. Di mana manusia berada? Kenapa kita hanya melihat hewan-hewan saja di sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja ini dia teori gelap Disney Pixar part 67. Misteri keberadaan manusia dalam universe Zootopia. Bersiaplah. Guys, semakin dekat dengan Zootopia 2 dirilis, semakin banyak hal yang ingin kita bahas filmnya. Zootopia tidak diragukan lagi menjadi salah satu film animasi tersukses yang pernah dibuat oleh umat manusia, dan kayaknya sequelnya yang bakal tayang November depan juga bakal mendapatkan kesuksesan yang sama. Kita tuh udah jatuh cinta banget sama universe Zootopia ini, melihat para hewan lucu dan imut memakai pakaian layaknya manusia. Dan oke, ngomongin soal manusia, kemarin tuh kita rewatch lagi film Zootopia untuk yang kesekian kalinya dan mood nontonnya tuh masih sama. Seru dan masih lucu, entah kenapa. Padahal udah berulang kali melihat jokes dan cerita yang sama. Gitu deh, kalau emang udah suka pasti bakalan terus ditonton. Sampai pada akhirnya kita notice sesuatu yang janggal. Gak tahu kenapa ya, tiba-tiba kita kepikiran di mana keberadaan manusia di universe Zootopia ini. Oke, kita paham bahwa memang ini adalah universe tanpa manusia. Kita bisa mengerti itu, kita paham. Tapi melihat fakta bahwa Zootopia adalah kota yang sangat maju dan bahkan lebih maju dari yang dimiliki oleh manusia, terlihat sangat tidak wajar. Apalagi jika kita mengingat di awal film ini disebutkan bahwa para hewan ini berevolusi dari yang tadinya hewan seperti pada umumnya dan akhirnya berubah menjadi hewan cerdas seperti yang kita lihat dalam Zootopia. Nah, saat mereka masih menjadi hewan liar itu, yang mana mereka belum cerdas, nah itu siapa yang bikin mereka cerdas? Gak mungkin dong para hewan itu, karena kan mereka belum cerdas. Mereka masih menjadi hewan pada umumnya. Ada pemangsa dan ada mangsa. Mereka belum bisa berbicara, belum berpakaian, ya sebagaimana hewan pada umumnya. Nah, kalau kayak gitu, terus siapa yang bikin mereka berevolusi menjadi hewan cerdas? Gak mungkin tiba-tiba evolusi sendiri, ya gak sih? Nah, dari sini kita yakin bahwa sebenarnya ya manusia lah yang bikin mereka berevolusi. What? Tapi jika hal itu memang benar, terus di mana manusianya sekarang? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi? Oke, sebelum kita mendalami apa yang sebenarnya terjadi pada manusia di universe Zootopia ini, ada baiknya kita kembali reminder kalian mengenai teori gelap Disney Universe. Udah lama banget ya kita nggak bahas ini. Buat kalian yang udah ngikutin channel kita dari lama, dari yang baru ratusan subscriber doang, pasti inget dong sama teori gelap Disney Universe. Di sini kita nggak bawa Pixar dulu ya, karena film Disney dan Pixar tuh beda, tapi emang tetap dalam satu perusahaan yang sama. Nah, teori dulu yang cukup populer di kalangan fan teoris adalah tentang bagaimana semua film animasi yang Disney rilis itu berada dalam satu universe yang sama. Jadi dari satu film ke film yang lain tuh berhubungan satu sama lain. Entah ternyata karakter dalam film A tiba-tiba ada di film B atau bisa dilihat dari kesamaan setting tempat dan waktu. Intinya adalah teori ini mengatakan bahwa semua film Disney itu tuh berada dalam satu universe atau satu timeline waktu yang sama. Yang mana ini menarik karena para kreator atau pembuat film animasi ini kayak emang notice dengan hal ini dan seolah-olah mereka sengaja memasukkan satu karakter dalam satu film ke film lain supaya kita bisa mengira-ngira ada cerita apa di sana. Jadi kita sebagai penonton tidak hanya menonton cerita yang ada dalam filmnya, tapi bisa mendapatkan cerita lain dari Easter egg yang mereka selipkan di filmnya. Ya ibarat Marvel Cinematic Universe atau MCU lah. Easter egg yang ada di sana kan biasanya menjadi cerita tersendiri. Nah, sama kayak MCU, Disney juga dipercaya memiliki ceritanya sendiri, tapi emang penontonnya dibikin nebak-nebak gitu. Kayak ini aja, dulu sempat rame Rapunzel dan Flynn Rider dalam film Tangled ternyata hadir dalam acara Coronation Day atau peresmian Elsa menjadi ratu dalam film Frozen. Nah artinya kan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kerajaan Corona dalam film Tangled ternyata berada dalam satu waktu yang sama dengan kerajaan Arendelle dalam film Frozen.
Atau bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa Rapunzel, Anna, dan Elsa mungkin saling kenal. Nah, dengan adanya teori universe Disney ini, maka fan teori selalu mencari celah bagaimana satu film bisa terhubung dengan film lain, termasuk si Zootopia ini. Dan perhatian kita tetap pada bagaimana dan apa yang terjadi pada manusia dalam film ini. Secara kan film animasi Disney itu kan banyak ya yang melibatkan manusia, dan Zootopia ini adalah pengecualian. Oke, sejak kita menyadari hal aneh ini, kita nonton Zootopia berulang kali dan menemukan beberapa hal yang dirasa cukup janggal. Zootopia adalah tempat di mana segala hal mirip dengan apa yang dimiliki oleh manusia sekarang. Mulai dari bentuk bangunan, gaya berpakaian, hiburan, teknologi, hingga sistem yang ada di dalamnya. Para hewan ini memiliki peradabannya sendiri, punya sistem kepolisian, bahkan punya sistem pemerintahannya sendiri. Seolah-olah mereka mengadopsi peradaban dan kebiasaan manusia zaman dulu. Banyak orang yang percaya bahwa jika memang Zootopia berada dalam satu timeline atau satu universe dengan manusia, maka Zootopia ini bersetting di masa depan, di mana manusia sudah sejak lama menghilang. Evolusi yang terjadi pada mereka membuat mereka itu menjadi makhluk yang cerdas, dan perlahan mereka mempelajari cara hidup seperti manusia. Itulah sebabnya kenapa para hewan di Zootopia ini ya beraktivitas dan memiliki segala hal yang dimiliki oleh manusia. Cuma ya emang bedanya di sini ya manusianya itu nggak ada. Beberapa hal yang kita temukan dalam film ini semakin menguatkan teori bahwa para hewan ini nampaknya memang mengadopsi kebiasaan atau perilaku manusia sebelum mereka musnah. Hal pertama yang paling kita notice adalah dari kemunculan Mrs. Otterton. Pada awalnya kita ngerasa nggak ada yang aneh dengan karakter Otter menggemaskan satu ini. Dia ya hanya digambarkan sebagai pembawa kasus, meminta pertolongan pada polisi supaya segera menemukan suaminya yang hilang. Pertama kali dia muncul dalam scene ini saat Officer Clawhauser berusaha untuk mencegahnya masuk ke ruangan Chief Bogo. Gak ada yang aneh, hingga akhirnya kita notice dengan pakaian yang dia gunakan. Entah kenapa ya, jika kita melihat lebih lama pakaian yang digunakan oleh Mrs. Otterton ini kok mirip dengan gaun yang digunakan oleh Rapunzel. What? Coba deh, kalian ingat-ingat lagi bagaimana penampilan Rapunzel dalam film Tangled. Dia pakai gaun berwarna pink dengan beragam motif di bawahnya. Sama seperti yang dipakai oleh Mrs. Otterton. Dibilang kebetulan ya, tapi ini adalah kebetulan yang terlalu sempurna, mulai dari warna hingga motifnya. Bayangkan jika cerita Rapunzel dan para princess lainnya ibarat sebuah cerita rakyat yang mereka temukan dalam buku atau ilustrasi yang sebelumnya dibuat oleh manusia. Mereka kemudian merecreate atau mencoba untuk membuat hal yang sama berdasarkan apa yang telah manusia buat. Dan sejak kita menyadari hal ini, kita semakin berhati-hati untuk menonton film Zootopia ini. Kita jadi makin teliti untuk menonton film Zootopia ini ya, siapa tahu ada kasus yang sama. Oke, jika kalian masih belum percaya bahwa Mrs. Otterton terinspirasi menggunakan pakaian yang sama dengan Rapunzel, kita masih memiliki bukti lainnya, tepatnya di sini. Sama seperti sebelumnya, pada awalnya kita melihat scene ini ya seperti scene pada umumnya saja, tidak ada yang spesial. Namun jika kalian zoom, kalian bisa melihat ada 2 ekor anak gajah yang memakai baju yang mirip dengan Anna dan Elsa dalam film Frozen. Dan kali ini bener-bener identik banget. Yang satu pakai baju Anna warnanya lebih gelap dan ada sedikit warna ungu di sana, dan Queen Elsa yang pakai warna putih nuansa biru muda gitu. Sama seperti dalam film aslinya. Ini udah bukan kebetulan lagi. Para kreatornya emang sengaja menambahkan detail ini supaya kita sadar bahwa para hewan cerdas di Zootopia memang sepertinya sudah mengadopsi kebiasaan dan peradaban manusia. Mereka membaca, mendengar, bahkan menonton buku-buku dan ilustrasi yang dibuat oleh manusia, dan somehow mereka menerapkannya. Tidak hanya itu guys, kita juga menemukan sebuah cafe yang benar-benar mirip bahkan identik dengan cafe yang ada dalam film Disney yang lain. Tepatnya di sini, kita bisa melihat ada Lucky Cat Cafe. Coba deh, kalian ingat gak Lucky Cat Cafe ini ada di mana? Ingat? Jika ingatan kita sama, maka kalian pasti sadar bahwa Lucky Cat Cafe ini hanya ada di San Francisco yang ada dalam film Big Hero 6. Itu adalah tempat on-cast bersama Tadashi dan Hiro Hamada tinggal. Ini bukan hanya kebetulan belaka. Kita merasa bahwa ya mereka menamai cafe ini dalam film Zootopia ya karena terinspirasi dari cafe yang ada dalam film Big Hero 6 tadi. Dan berbicara mengenai Big Hero 6, kita tahu ya bahwa film ini kan bersetting di masa depan, di mana San Francisco dan Tokyo menjadi inspirasi San Francisco. Tidakkah ini menandakan bahwa mungkin saja Zootopia itu bersetting jauh lagi di masa depan, karena ya mereka bahkan lebih canggih dari apa yang kita lihat di San Francisco. Cuma ya bedanya di San Francisco itu masih ada manusia, sementara di Zootopia manusianya itu udah nggak ada.
Dunianya udah dikuasai oleh para hewan. Dalam film Big Hero 6 ini, manusia juga digambarkan sudah menjadi lebih pintar. Anak-anak muda berambisi dengan penemuan, dengan teknologi, dan segala hal yang berbau dengan kemajuan. Bagaimana jika sebenarnya ini adalah cikal bakal menuju kepunahan, di mana mereka mungkin menemukan sebuah serum atau teknologi yang bisa mempercepat evolusi dari hewan. Mungkin tujuan awalnya ya untuk kebaikan, tapi hewan ya semakin lama semakin cerdas dan mereka lama-lama memiliki ambisi untuk menguasai dunia ini. Wah, lama-lama ini terdengar seperti kisahnya Caesar dalam film The Planet of the Apes series ya. Nah, dari sekian banyak bukti dan penjelasan yang ditemukan, ada satu bukti lagi yang semakin menguatkan teori ini. Coba kalian perhatikan, sejak awal nih ya, kita tuh kagum banget dengan penggambaran Zootopia sebagai tempat yang sangat maju. Kayaknya tuh semua ada di Zootopia. Kita kagum dengan bentuk bangunan dan segala hal yang ada di dalamnya. Hingga kita penasaran, kok bangunan pencakar langit yang ada dalam film Zootopia ini tuh kayak gak asing loh. Kita sampai searching semua film animasi Disney yang memiliki bentuk bangunan kota yang mirip dengan apa yang ada di Zootopia ini. Satu persatu kita coba kulik, tapi ya gak ada satupun yang mirip. Tapi gak tahu kenapa kita tuh yakin pernah melihat kota ini di film lain. Dan pada akhirnya, setelah riset yang cukup panjang dan melelahkan, kita menemukan sebuah kota yang bukan hanya mirip, tapi identik dengan kota Zootopia. Tomorrowland. What? Oke, Tomorrowland memang bukan film animasi, tapi keduanya sama-sama keluar dari studio yang sama, yaitu Disney. Bahkan sutradara dan pembuat cerita di film ini juga adalah orang yang sudah melanglang buana di Disney, yaitu Brad Bird. Tidak hanya itu, Tomorrowland ini dirilis pada tahun 2015 dan Zootopia dirilis pada 2016 yang jaraknya tuh kayak deketan, sehingga mungkin saja dalam proses produksinya tidak menutup kemungkinan jika Zootopia sedikit terinspirasi dari film Tomorrowland ini. Salah satunya ya mungkin adalah bentuk kotanya. Sumpah ya, dari kejauhan, gedung-gedung pencakar langit yang ada di Zootopia dan Tomorrowland ini mirip banget. Kita melihat ada beberapa gedung yang sangat tinggi di tengahnya, baik di Zootopia maupun di Tomorrowland. Bener-bener kelihatan mirip banget. Oke, kita jelasin dulu sebenarnya Tomorrowland ini film apa sih? Mungkin dari kalian juga belum ada yang nonton film ini. Oke, Tomorrowland ini merupakan film sci-fi dari Disney ya guys, dimana diceritakan bumi akan segera mengalami kiamat. Nah, karakter utama dalam film ini, Cassie, dipercaya bisa mencegah kiamat itu dan bahkan bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dengan ilmu pengetahuan dan strategi yang dia miliki. Garis besarnya seperti itulah ya. Nah, Tomorrowland itu tuh apa? Nah, dalam film ini, Tomorrowland adalah tempat di universe alternatif di mana semua orang yang passion pada ilmu pengetahuan, dunia seni, dan orang yang berbakat lainnya berkumpul. Pokoknya di Tomorrowland ini tuh nggak ada yang namanya politik. Ini tuh cuma buat orang-orang yang pintar aja, yang pengen damai gitu. Nah, makanya dalam film ini, Tomorrowland ini tuh digambarkan sebagai kota metropolis modern ya, karena isinya cuma orang-orang pintar, khususnya di sains dan teknologi. Nah, lokasinya ada di mana? Ternyata Tomorrowland ini tuh ya ceritanya tetap ada di bumi. Kerennya film ini yaitu memperlihatkan Tomorrowland ini tuh berada berdampingan dengan kehidupan di bumi. Cuma ya mereka berada di dimensi lain. Kalau di Indonesia kan katanya manusia itu tuh berdampingan dengan makhluk gaib gitu ya, kayak pocong, kuntilanak, genderuwo sebagai penghuni dimensi lain itu. Nah, kalau di luar negeri tuh ceritanya udah beda guys, udah bukan yang begituan lagi bos. Mereka tuh berpikir bahwa dimensi lain di sini tuh adalah tempat bagi para ilmuwan dan para saintis berkumpul dengan segala teknologi yang mereka buat. Dan itulah yang disebut dengan Tomorrowland. Jadi Tomorrowland ini ada di bumi tapi ada di dimensi lain gitu. Nah, selain persamaan dari bentuk gedung, coba kalian perhatikan saat Casey dalam film Tomorrowland dan Judy Hopps dalam film Zootopia pertama kali ke kota impian ini. Mereka sama-sama terpukau dengan dua kota tersebut. Judy terpukau dengan segala teknologi dan kemajuan yang ada di Zootopia ya karena itu mungkin saja adalah peninggalan kota dari Tomorrowland. Zootopia mungkin saja adalah Tomorrowland. Oke, karena ini sudah semakin mengerucut, mari kita jelaskan dari awal. Pertama, dalam universe Disney ini manusia semakin cerdas dibuktikan dengan peradaban yang ada dalam film Big Hero 6. Karena manusia yang semakin cerdas, mereka mungkin membuat serum atau teknologi yang bisa memungkinkan hewan untuk berevolusi. Terjadilah evolusi hewan tersebut dan mereka berusaha untuk mengambil alih dunia kita, dunia manusia. Mereka akhirnya mengadaptasi kebiasaan, kehidupan, dan peradaban yang telah ditinggalkan oleh manusia. Mereka tidak memulainya dari awal karena sudah ada sejak awal yang dibuat oleh manusia. Nah, lalu terbentuklah sebuah peradaban dan tentu saja kota yang kita kenal sebagai Zootopia yang bentuk bangunannya terinspirasi dari Tomorrowland. Gitu teorinya guys. Nah, sebenarnya ada teori lain sih, dan ini tidak kalah meyakinkan.
Di sini banyak orang yang berteori bahwa ada kemungkinan para hewan-hewan yang sudah berevolusi ini yang menempati Tomorrowland, sehingga Zootopia bisa sangat mirip dengan Tomorrowland itu sendiri. Tomorrowland sendiri digambarkan sebagai tempat yang akan punah seperti antah berantah dalam filmnya. Namun di ending, anak-anak muda jenius dikumpulkan untuk membentuk Tomorrowland yang lebih baik. Namun ya, kita tidak pernah melihat apakah itu berhasil atau tidak. Bagaimana jika apa yang mereka lakukan, si anak-anak jenius itu tidak berhasil, dan ya selanjutnya para hewan yang sudah berevolusi ini malah menguasainya dan merubah tempat itu menjadi Zootopia. Jadi teori pertama mengatakan bahwa hewan yang berevolusi itu ada di bumi dan mengadaptasi bangunan yang ada di Tomorrowland. Sedangkan teori kedua mengatakan bahwa hewan yang berevolusi itu ada di dimensi lain, tepatnya di Tomorrowland gitu. Paham kan? Nah, itulah kedua teori yang cukup meyakinkan mengenai keberadaan manusia yang ada di universe Zootopia. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 67. Apakah kalian setuju dengan teorinya? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.